mahasiswa, balik lagi di podcast Profesi Podcast bersama saya Cimeng. Dan kita kedatangan tamu istimewa pada hari ini, dosen cantik kita yang di samping aku, Kak Amira. Halo Kak Amira. Mungkin Kak Amira bisa kenalan dulu, perkenalkan diri. Oke. Halo semua, saya Amira Aminanti, saya dosen di Fakultas Psikologi UNM. Nah, gitu teman-teman. Jadi, Kak Amira ini adalah salah satu dosen di Fakultas Psikologi. Nah, mungkin yang pembahasan kita hari ini, Kak Amira, hari ini kan ditepatin tentang kesehatan mental dunia. Nah, dan mumpung Kak Amira juga adalah dosen psikologi, apa sih sebenarnya itu tentang kesehatan mental, Kak? Kesehatan mental itu sendiri adalah kondisi seseorang yang memungkinkan dia untuk bisa mengatasi kesulitan hidup, ya, untuk bisa berfungsi secara optimal sebagai manusia, untuk belajar dan bekerja, seperti itu. Sebenarnya faktor-faktor apa sih Kak yang menyebabkan terjadinya kesehatan mental itu? Faktor-faktor yang bisa mempertahankan kesehatan mental mungkin ya. Jadi ya kita semua punya kerentanannya masing-masing ya. Jadi setiap orang punya kerentanannya, dan itu dipengaruhi oleh banyak hal, banyak faktor. Ada dari bagaimana kita bisa mengatasi problem, bagaimana kita bisa mencari solusi-solusi sederhana dalam setiap keseharian kita, dan juga sumbernya bisa jadi juga dari praktik pengasuhan orang tua kita. Betul, lingkungannya juga dan lingkungan tentu saja. Ini Kak, stigma yang ada di masyarakat mengenai kesehatan mental itu kan sekarang tuh kayak banyak banget ya. Termasuk kayak anak-anak yang sekarang tuh belum apa-apa dia merasa dia ada gangguan mental nih, padahal biasa aja kayak gitu-gitu. Itu kita tanggapin mengenai hal itu bagaimana? Sebenarnya sekarang sudah cukup ini ya teman-teman. Anak-anak muda juga mungkin sudah cukup terpapar dengan literasi kesehatan mental, sehingga mungkin mereka sudah mulai aware dengan kesehatan mental. Padahal sebenarnya masih banyak juga generasi mungkin sebelum generasi ini kali ya, yang memang masih memandang negatif tentang permasalahan mental, gangguan kesehatan mental atau psikologis seperti itu, yang mungkin orang bilang kalau kita ada permasalahan psikologis itu udah gila, iya gitu benar ya, sehingga mereka malu untuk mencari bantuan gitu. Tapi ada lagi nih yang sekarang, maksudnya perbedaan dengan generasi sekarang yang sudah terpapar literasi yang mungkin sudah cukup banyak ya, menjadikan mereka malah banyak yang overthinking. Overthinking itu termasuk kesehatan mental Kak atau lagi? Kondisi ketika kita mulai memikirkan banyak hal dan tidak bisa memfilter apa yang ada di pikiran kita, gitu, sehingga itu membebani kita secara mental, gitu. Jadi banyak yang berpikir secara berlebihan bahwa apa yang dirasakan itu sudah suatu hal yang parah, gitu, dan sampai fokusnya lebih ke permasalahan mentalnya itu dibandingkan dengan bagaimana cara untuk mengatasinya, gitu ya, survive dengan kondisi mentalnya, gitu. Sekarang juga banyak anak muda nih Kak yang kayak dia mendiagnosanya dirinya sendiri tuh, nah sedangkan berapa sih namanya tuh, kalau dia kayak dia nyebut dirinya kayaknya aku bipolar deh, padahal sebenarnya tuh enggak. Self diagnose ya. Ya itu gimana tuh Kak? Iya, kita untuk menentukan seorang mengalami gangguan mental tertentu atau gangguan psikologis tertentu itu tidak sembarangan, gitu. Betul. Dan itu perlu betul-betul didalami oleh ahlinya, dan butuh pertimbangan yang sangat sangat banyak gitu untuk menjudge seseorang mengalami gangguan mental tertentu. Apalagi ketika orang hanya melakukan self diagnose atau diagnosa secara pribadi, itu sebenarnya tidak disarankan, karena bisa jadi apa yang dia rasakan itu cuma cocokologi aja. Cocok lagi, bener teman-teman. Apa yang ada di media atau mungkin yang dia baca terus kayak mirip-mirip. Sebenarnya memang ya kita sebagai manusia kecenderungannya banyak ya, gitu, kecenderungannya banyak. Tapi untuk mengatakan itu sebagai suatu gangguan itu tidak boleh sembarangan, gitu. Harus ahlinya yang bisa menjudge bahwa orang ini mengalami gangguan mental atau gangguan psikologis tertentu, seperti itu Pak. Iya.
tadi kan sempat kita bahas tentang kayak lingkungan itu juga sebenarnya salah satu faktor terjadinya ada kesehatan mental tersendiri. Nah, itu tuh sebenarnya cara-cara untuk kita survive dari lingkungan-lingkungan seperti itu tuh gimana sih Kak? Kalau memang lingkungannya dia nih yang bermasalah sebenarnya. Lingkungan dia, kalau misalkan sudut pandangnya kita sebagai individu ya, tentu saja dengan membekali diri dengan literasi kesehatan mental tentu saja, lalu mungkin membekali diri dengan cara-cara yang efektif untuk langkah-langkah sederhana lah untuk bisa menguatkan diri kita, sehingga ketika kita menghadapi suatu masalah kita sudah punya resiliensinya nih, atau daya bangkitnya kita gitu, kemampuan bangkit kembali ketika menghadapi masalah seperti itu, dan tidak membiarkan diri kita bergantung terhadap orang lain, penilaian orang lain. Kalau misalnya dia ini modelan anaknya dia yang kayak introvert, pasti dia kayak nggak mau survive dari anunya kan. Kayak misalnya dia sebenarnya merasa lingkungannya itu nggak bisa ngedukung dia, jadi dia takut gitu Kak. Introvert itu beda lagi. Oh, beda lagi kategorinya. Ya, introvert itu berkaitan dengan keragaman pribadi seseorang gitu. Jadi cara kita mengambil energi. Ya, jadi ya kita mungkin mengenal ya introvert dan extrovert gitu. Nah, introvert itu memang tipikalnya mengambil energi itu dengan berkontemplasi dengan diri sendiri, mengolah diri, melakukan kegiatan yang positif, bermakna, yang positif untuk diri sendiri, itu bisa recharge lah gitu ibaratnya. Nah, beda mungkin dengan orang-orang extrovert yang lebih banyak berinteraksi dengan orang lain. Dia mengambil energi ketika berkumpul, maka bisa merasa recharge gitu, tercas kembali energinya. Nah, itu sebenarnya tidak ada masalah. Introvert extrovert itu sama-sama positif sih ibaratnya. Jadi orang introvert juga bisa mengekspresikan diri, bisa percaya diri, tapi ketika dia merasa mungkin energinya sudah habis, dia butuh untuk sendiri dulu, misalkan untuk bisa menenangkan diri atau bisa memulihkan energinya, perasaannya dengan mungkin beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan yang secara individu ya, gitu, dibandingkan dengan orang-orang extrovert. Mungkin kalau extrovert ya cari teman, ngumpul di mana gitu ya. Jadi tapi kalau orang introvert, jadi tidak selamanya orang introvert itu tidak percaya diri, menarik diri. Sebenarnya dia cuma butuh waktu sendiri kali ya. Iya, butuh waktu untuk sendiri. Tapi bukan berarti dia tidak mau bersosialisasi. Tidak, karena banyak orang yang introvert itu yang yang tetap bisa berinteraksi positif dengan orang lain, menjalin komunikasi, menjalin hubungan positif gitu. Nah iya, tadi kan ada juga kayak itu kan lingkungan juga mempengaruhi. Pasti ada peran penting dari lingkungan itu. Sebenarnya peran penting apa sih Kak yang harus kita kasih untuk orang-orang yang seperti yang ada gangguan mentalnya? Ya, ini penting sekali teman-teman. Tapi pertama-tama yang perlu kita sampaikan itu adalah aware dulu dengan diri sendiri gitu. Sudah awarekah kita dengan kesehatan mental kita sendiri gitu? Ketika misalkan kita sudah mulai mengalami kesulitan tidur, sudah mulai kehilangan nafsu makan, mungkin berat badan sangat berlebih secara dalam waktu singkat, atau mungkin langsung menurun drastis kayak gitu, tuh tanda-tanda kita perlu cari pertolongan nih. Nah, kita aware nggak dengan diri kita sendiri dulu? Ketika kita sudah aware dengan diri sendiri, itu malah akan jauh lebih membantu kita untuk bisa lebih berempati dengan orang lain, dengan lingkungan sekitar kita. Tuh menarik tuh Kak. Kan tadi kita bilang kita tuh harus aware ke diri kita sendiri. Sedangkan kita tuh kadang juga nggak tahu loh Kak. Misalnya kayak ternyata yang butuh tolong tuh kita, bukan orang lain itu. Nah itu tuh gimana tuh untuk menanggapi itu? Kayak kan kadang kita nggak sadar juga kan, kayak ternyata tuh yang ditolong tuh kau loh, bukan orang lain yang harus kau tolong. Kau harus utamakan dulu. Iya, itu kan biasa ada orang-orang yang seperti itu. Betul. Nah, itu gimana tuh Kak? Nah, tentu saja dengan mungkin sering membuat me time, mungkin ya me time diri sendiri, mengevaluasi diri apa yang sudah dilakukan seharian ini, apa yang saya rasakan, apa hal-hal positif yang saya dapatkan, apa mungkin hal-hal yang menjengkelkan yang terjadi selama seharian ini. Jadi ibaratnya lebih sering mengintrospeksi diri atau mengevaluasi diri gitu. Kalau kita orang Islam bisa mengatakannya muhasabah gitu, kira-kira dalam diri apa sih yang sudah kita rasakan. Kita harus aware juga dengan emosi kita, dengan perasaan kita ya, karena
orang lain berharga sama halnya dengan kita pun berharga gitu. Jadi kita dulu deh yang harus selamat dulu. Jadi kalau kita ibaratnya kalau di pesawat itu kalau misalkan kehabisan oksigen yang ditolong diri dulu, kita dulu baru menolong orang lain. Sama dengan hanya kesehatan mental atau gangguan psikologis, permasalahan psikologis yang perlu kita aware dulu ya diri sendiri dulu. Ketika sudah aware dengan diri sendiri, kita akan tahu bahwa kita orang lain pun akan merasa seperti kita, dan kita ketika kita lebih aware dengan diri kita akan tahu orang ini juga butuh bantuan nih. Bener. Gitu. Oh iya. Gitu. Jadi ketika sudah berhasil sudah mengevaluasi diri, terus mengetahui kebutuhan kita, keinginan kita, nah baru coba deh lihat di sekitar kita. Yang perlu dipastikan ini adalah menjamin bahwa di lingkungan kita itu tidak ada orang yang Toksik. tertinggal gitu. Kira dia lingkungan yang toksik. Ya maksudnya ya pasti lingkungan jangan sampai jadi toksik ya. Tapi yang kita lihat nih, aware dengan orang di sekitar kita, mungkin kok hari ini sudah beberapa minggu tidak hadir, kira apa ya yang terjadi. Jadi lebih care dengan orang lain, kira-kira apa yang bisa kita bantukan. Bahkan mungkin sesimpel kayak ini deh, mendengarkan curhatan gitu ya. Kadang ya, jadi kadang orang nggak butuh kok ke psikolog dulu, ke profesional. Mungkin sometimes kita cuma butuh seseorang yang duduk, yang mendengarkan cerita kita, mendengarkan cerita kita gitu. Itu sudah sangat membantu sebenarnya. Itu bahkan langkah awal menolong orang, dalam menolong orang, menyiapkan telinga kita. Tapi tidak yang kita sambil main HP atau berkegiatan yang lain, tapi fokus dan mendengarkan orang yang ada di depan kita. Mungkin dia mau menceritakan, sometimes kita nggak butuh ini kok nasihat gitu, tidak perlu memberikan nasihat, cukup duduk mendengarkan saja itu sudah membuat orang lebih plong gitu, sesimpel itu. Kalau untuk anunya Kak, aksesibilitasnya untuk orang-orang yang untuk apa sih mental itu mental illness itu di lingkungan kita sendiri nih sebenarnya kayak masih kurang kah atau sebenarnya banyak cuman kita nggak tahu? Oh iya, layanan psikologi ya, layanan psikologis sebenarnya banyak sih teman-teman yang yang bisa kita lakukan gitu. Kalau misalkan di Makassar sendiri itu sudah tersebar beberapa biro psikologi yang bisa jadi tempat teman-teman buat konsultasi, mungkin yang memang sudah ada psikolog profesional dan berpengalaman di sana. Boleh di searching, boleh dilihat di Instagram itu ada kok gitu. Tapi cuma untuk listnya kami belum, himpunan psikologi sendiri belum membuat list fixnya biro-biro apa saja yang ada di sini. Tapi kalian bisa menjangkau mungkin di googling aja gitu, ada biro layanan psikologi di Makassar. Itu berbayar sih? Ada yang berbayar, ada juga yang pro bono juga, kadang menyediakan layanan yang gratis, nanti tinggal ditanyakan ke adminnya gitu. Nah kalau ada juga yang namanya layanan sejiwa dari Himpunan Psikologi Indonesia, itu startnya dari COVID tahun lalu, 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu gitu ya, dan itu nanti silakan dicek di 119 extension 8. Tuh, 119 extension 8 teman-teman. Coba cek ketika kita membutuhkan layanan darurat, misalkan butuh konsultasi dalam waktu darurat, kita bisa menghubungi itu, atau bisa datang ke pusat layanan psikologi di Makassar. Kalau di UNM ada di pusat layanan psikologi di teman-teman Fakultas Psikologi lantai 3. Gitu. Jadi kalau kalian mau konsultasi atau mau tanya-tanya bisa langsung ke lantai 3. Yes. Di ruang psikologi. Ya, Fakultas Psikologi Gedung BB. Itu Gedung BB. Kalau teman-teman mungkin berasal dari universitas lain gitu ya. Kalau di Unhas juga sudah ada layanan psikologinya, dan di Makassar sendiri pun banyak. Berarti yang tadi cuma khusus buat anak UNEM ya Kak? Enggak juga. Oh, boleh untuk umum. Oh, boleh untuk umum teman-teman, sekedar informasi. Boleh banget. Jadi ketika kamu merasa sudah tidak bisa menghandle sendiri misalkan, dan mungkin butuh orang lain yang mungkin yang bisa kamu percaya, boleh datang ke profesional untuk mengkonsultasikan permasalahan psikologis kalian. Ya Kak, adakah strategi untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri Kak? Oke, strategi untuk menjaga kesehatan mental bisa dengan mengedukasi diri ya tentang literasi kesehatan mental itu sendiri, menjaga pikiran kita, kesehatan fisik pun juga pengaruh ya. Jadi ketika fisik kita
Nggak baik. sehat gitu, mungkin olahraga teratur ya gitu, itu bisa membantu kita lebih apa ya, menghasilkan hormon-hormon yang yang lebih positif gitu, hormon-hormon kebahagiaan misalkan yang bisa muncul dari fisik yang sehat gitu. Terus memilih lingkungan yang positif tentu saja, dan jangan lupa cari peer support atau support dari lingkungan kita gitu. Ketika kalau kamu nyaman dengan keluarga, mungkin banyak beraktivitas dengan keluarga atau membuat pertemanan dengan orang-orang yang positif yang bisa mensupport kalian untuk selalu positive vibes gitu, dan bisa menimbulkan kreativitas, menimbulkan kondisi mental yang senantiasa positif gitu, sehingga kita pun bisa apapun misalkan ya, stresor itu selalu ya, stres itu selalu ya, setiap hari pasti kita stres gitu. Tapi ketika lingkungan kita positif, insya Allah itu mungkin akan jauh lebih membantu ketika kita berada di lingkungan yang tidak ada support gitu, tidak ada dukungan dari orang lain, dan kita cuma sendiri misalkan, itu akan sangat kondisinya lebih sulit dibandingkan ketika kita punya dukungan. Terus selain itu ternyata membantu orang lain juga itu membuat kita lebih lebih secara mental itu lebih positif. Oh, jadi selain dia pendengar dan dia mau didengar, itu juga memberikan dampak si pendengar itu. Betul. Membantu orang lain atau bantuannya apapun itu juga ternyata bisa membuat kita jauh lebih positif. Positif dan well-being ya, kalau kita bilangnya lebih sejahtera secara psikologis, secara emosional gitu. Jadi jangan lupa aware dengan lingkungan di sekitar kita juga gitu, sebagai individu. Ada apalagi ya? Mungkin sarannya dari kita Kak untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri seperti apa? Itu tadi sih, ketika misalkan teman-teman perlu tahu ya cara-cara mengatasi permasalahan dengan tuntas gitu ya, dan jangan menumpuk problemnya kalian, apalagi untuk mahasiswa nih gitu ya. Kalau ada problemnya ditumpuk, ditinggalkan, dikira kalau sudah ditinggalin hilang itu hilang. Jadi belajar untuk menyelesaikan masalah, belajarlah untuk mencari pemecahan masalah yang solutif ya, tidak yang sementara terus nanti muncul lagi. Terus apalagi nih, kalau ya tadi, jadi belajar untuk menyelesaikan masalah, belajar untuk mengendalikan pikiran juga gitu, selalu sehat. Nah biasanya malah pikiran itu jauh lebih sehat ketika kita sering sharing dengan orang lain, dan kita mendapatkan pandangan yang seimbang gitu. Sometimes kalau kita cuma berpikir sendiri, kadang nggak ada yang bisa mengimbangi. Iya benar, nggak ada bisa Gitu. imbangi. Jadi perlu diimbangi dengan pikiran-pikiran yang mungkin ternyata ada sudut pandang ini ya, sudut pandang ini. Jadi kita jauh lebih bisa memahami ternyata dia satu sendiri. problem itu bisa diatasi dengan berbagai macam cara gitu. Mungkin untuk terakhir sesi diskusi kita Kak, harapannya untuk teman-teman atau mitra mahasiswa mengenai kesehatan mental itu sendiri. Yes, semua makhluk hidup itu diciptakan dengan kesempurnaannya masing-masing ya, dan semua orang itu berarti. Kalian sangat berarti gitu, dan tidak ada seorang pun yang Tidak berguna tidak ada gitu. Jadi kita semua berharga, dan yang paling kunci di sana adalah bagaimana kita memandang diri kita itu berharga. Jadi first of all, love yourself guys. Makasih Kak Mira sudah sempatin waktu. Nah, kita udah di akhir penghujung sesi diskusi kita. Dan teman-teman, kalau kalian masih mau pantengin YouTube kita, jangan lupa cek di YouTube Profesi @profesi.tv, dan jangan lupa juga stalking Instagram kita di Instagram @profesiUNM. Kita juga ada TikTok di LPM Profesi UNM, dan kita juga punya Facebook di Profesi UNM. Mungkin itu saja yang bisa kita ceritakan. Terima kasih sudah menonton. Bye.